begitu beraninya mencela Allah dan Rasulnya, mencela syariat Allah SWT, mencela kaum muslimin, sampai Allah SWT mengabadikan sehingga keburukan mereka kita bisa lihat dengan sangat jelas yang Allah cantumkan di kitab suci, dan itu tidak akan berubah sampai hari kiamat, tidak akan berubah. Suatu hari Abu Bakar radhiyallahu anhu datang ke sebuah tempat, di mana tempat itu adalah tempat di mana orang-orang Yahudi membacakan Taurat mereka. Hari ini kalau jenengan pergi ke Palestina, maka di sana ada tembok ratapan, tembok yang dibangun sangat tinggi di salah satu dinding Masjidil Aqsa. Di sana tidak boleh sembarangan masuk. Yang masuk pasti harus di screening. Orang masuk nggak boleh bawa senjata tajam, nggak boleh bawa atribut, misalkan atribut Palestina begitu, nggak boleh masuk. Atau dia harus tanggalkan atribut itu. Bahkan sebuah garbu itu kalau terbawa kita maka garbu harus ditaruh. Dan sebuah syal yang ada tulisan Palestina juga harus ditaruh. Apalagi sebuah kaos atau jaket maka itu harus ditaruh juga di situ. Padahal dulu itu tanahnya Palestina, ya. Tapi mereka tidak mau itu dibawa masuk. Apa yang mereka lakukan? Mereka meratapi dosa, meratapi apapun yang mereka bisa ratapan, persis sama dengan curhatan orang di dunia maya yang menuliskan semua keluh kesahnya di medsos mereka. Di mana itu? Di wall. Wall, tahu wall? Wall artinya apa? Wall dinding. Ada di WA punya status, Facebook punya wall, ya. Atau Instagram punya reel atau history. Di situ tempat kita meratap. BT gue gitu. BT gue atau BT gue. Semua keluh kesah ditulis di situ. Buat apa? Agar orang-orang menyaksikan. Apakah memberi solusi? Enggak. Tapi ya itulah, seakan-akan itu meniru Yahudi. Mereka meratapi apa yang mereka keluh kesahkan dalam kehidupan mereka. Karena sebenarnya sama, orang Yahudi sama orang Islam sama. Kalau orang Islam itu sakit, orang Yahudi juga sakit. Orang Islam itu takut, orang Yahudi juga takut. Bahkan ketakutan mereka melebihi ketakutan orang beriman. Melebihi ketakutan orang beriman. Tetapi bedanya orang beriman dengan orang Yahudi, wa tarjunallaha ma la yarjun. Orang beriman bisa meminta kepada Allah, orang Yahudi tidak bisa. Kenapa? Karena mereka benci sama Allah dan merasa tidak butuh dengan Allah SWT. Bagaimana tahu? Kita akan baca apa yang dibacakan oleh apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir wa nahnu aghnia sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya bighairi haqqin wa naqulu lahu dhuqu adzabal hariq. Ini adalah ayat yang turun berkenaan dengan peristiwa Abu Bakar ketika datang ke Baitul Madaris, ya. Baitul Madaris yaitu tempat orang-orang Yahudi membaca kitab suci mereka. Taurat itu kalau dibaca enak sekali. Ya, ada seperti nada Quran itu, tapi nadanya beda. Karena seperti syair, ya. Walaupun kita tidak bisa memilih mana yang kira-kira sesuai dengan mana yang asli dan mana yang dipalsu oleh orang Yahudi. Karena orang Yahudi itu jagonya palsu. Jagonya memalsu kitab suci, dipalsu. Kenapa kita nggak tahu? Ya nggak tahu kalau tidak diberitahu oleh Allah dan Rasulnya. Tetapi ada cirinya. Apa cirinya? Pokoknya apa yang tidak sesuai dengan Quran itu indikasi palsu. Maka kalau jenengan pelajari kisah-kisah para nabi dan rasul, itu kalau kisahnya berbeda, maka yang kita pilih adalah kisah di Quran, bukan kisah di Taurat ataupun Injil. Kenapa? Karena Yahudi itu berani merubah, bahkan berani merubah kisah nabi-nabi mereka. Bahkan digambarkan dengan gambaran begitu buruk, ya, nabi mereka itu.
Itu nggak ada yang berani kecuali Yahudi. Ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika masuk di sebuah tempat itu, Abu Bakar masya Allah dengan keberanian beliau langsung, padahal tempat itu adalah tempat yang tidak bisa masuk kecuali orang bisa baca Taurat, yaitu para rahib mereka. Apa yang beliau katakan? Masuk Islamlah kalian. Wih, itu marah orang Yahudi. Kenapa marah? Karena Yahudi itu nganggap, seperti kemarin kita bahas, nganggap mereka adalah keturunan orang-orang istimewa. Dan orang-orang Arab adalah sufaha. Apa sufaha? Orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak punya pendidikan. Kenapa? Orang Arab zaman Nabi Muhammad SAW adalah ummi. Apa ummi? Tidak bisa baca. Di antara sahabat banyak itu yang bisa baca hanya sebagian kecil saja. Umar bin Khattab bisa baca, Amr bin As bisa baca, Ikrimah bisa baca, siapa lagi? Khalid bin Walid bisa baca. Tapi sebagian besar tidak bisa baca. Nabi kita Muhammad SAW juga nggak bisa baca, ya nggak bisa baca, nggak bisa baca tulisan. Maka mereka bilang sufaha. Apa sufaha itu? Orang-orang yang bodoh. Orang bodoh, padahal mereka sendiri yang bodoh. Kenapa? Tahu ayat nggak mau ngikuti. Ya. Kemudian apa yang mereka katakan persis sama dengan yang Allah katakan ini. Akhirnya Abu Bakar apa? Laqad sami Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqir. Mereka mengatakan, kami ini enggak butuh Allah. Karena kami ini kaya, Allah fakir. Kok bisa ngomong gitu Yahudi? Iya, karena Allah meminjam uang dari kami. Wa yaqridullaha qardan hasana. Allah meminjam dengan pinjaman yang baik. Redaksi itu di Quran ada. Yaitu apa? Allah meminjami apa? Meminjami orang beriman dengan pinjaman yang baik. Apa yang baik? Bukan pinjaman riba. Kalau dikasih 100.000 baliknya 120.000. Enggak. Allah mengiming-imingi orang yang mau mengeluarkan infaknya di jalan Allah dengan balasan yang lebih besar daripada uang yang diinfakkan. Berapa kali lipat? 700 kali lipat sampai tak terhingga. Maka itu bahasanya apa? Meminjami Allah. Orang Yahudi dangkal pikirannya, berarti Allah itu fakir karena perlu meminjam dari orang-orang beriman. Kalau kami tidak seperti kalian, kalau kalian kan meminjami Allah fakir. Itu di Quran. Mereka mengatakan apa? Allah itu fakir, Allah itu miskin, tidak punya duit, dan kami adalah orang kaya. Kalau seandainya Allah kaya, Allah nggak butuh kami. Seperti kalian, sampai Tuhan kalian. Itu omongannya siapa? Omongannya pendeta Yahudi kepada Abu Bakar. Kemudian apa? Allah melarang kami riba. Yahudi itu paling demen riba. Kenapa? Karena itu dijadikan pekerjaan yang paling gampang dan paling enak. Di Islam dilarang. Kenapa? Tidak boleh ada orang yang menindas orang dengan dalih ini pekerjaan. Maka betapa dolimnya orang yang dengan uangnya, ya itu apa? Menguasai orang lain dengan mencekiknya dengan bunga yang tinggi atau dengan bunga. Itu enggak adil. Dan enak-enakan saja orang lain jadi budak dari duit yang dia ribakan itu. Ya, Allah mengharamkan bangkai pada mereka senang bangkai. Allah mengharamkan khamar pada mereka senang khamar. Allah mengharamkan babi pada mereka senang babi. Itu dikatakan. Akhirnya apa? Dipukul sama Yahudi. Kalau seandainya kami Rasulullah nggak punya perjanjian dengan kalian, maka kalian akan aku bunuh. Abu Bakar itu gak kuat sampai mendengar Allah dijelek-jelekkan di depan dia, gak kuat. Dipukul aja, dipukul tok. Sebenarnya dia bisa memenggal mereka itu. Dilaporin sama Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, mereka mengatakan begini dan begini. Akhirnya apa? Mereka enggak membantah, enggak, kami enggak ngomong gitu. Turun ayat langsung. Laqad sami Allah, sesungguhnya telah apa? Allah telah mendengar perkataan mereka. Perkataan orang yang mengatakan bahwa innallaha faqir, bahwa Allah itu fakir, Allah itu miskin. Fakir sama miskin berat mana? Fakir. Kalau fakir tidak ada uang, enggak cukup. Enggak, kalau miskin masih ada.
dia punya uang untuk membiayai hidupnya sedikit ada, tapi nggak cukup tetap. Tapi kalau fakir tidak ada sama sekali. Dan mereka berani mengatakan fakir. Begitu Allah turunkan ayat, langsung mereka kicep, nggak bisa ngomong. Ya. Wa nahnu aghnia, dan kami adalah orang-orang kaya. Yahudi itu. Sanaktubu ma qalu. Maka kata Allah, kami akan menulis apa yang mereka katakan, ditulis nanti. Wa qatlahumul anbiya, dan mereka telah membunuh para nabi. Kaum yang membunuh para nabi adalah kaumnya Bani Israel. Sehingga di sebuah hadis dikatakan ketika Hubab al-Arad atau Ayasir bin Amr bin Yasir atau Bilal bin Rabah bilang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, mata nasrullah, ala tunsarun, ala yunsarun. Wahai Rasulullah, kapan ya kami ditolong oleh Allah? Ya Allah, kapan pertolongan Allah datang? Ya Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Kemudian Rasulullah bercerita, sesungguhnya umat-umat sebelum kalian ada nabi mereka dibenamkan dalam tanah. Kemudian mereka datangkan gergaji dari kepala sampai pertengahan tubuh itu digergaji, terbelah. Itu siapa yang gergaji? Bani Israel. Siapa yang digergaji? Nabi-nabi Allah SWT. Nabinya digergaji. Ini beneran. Apalagi kalau cuma manusia. Dulu ada seorang, ya Masya Allah ya, alim, pemimpin umat Islam, ini namanya Yasir Arafat. Ini kalian belum lahir ya, teman-teman, anak-anak adik nggak belum lahir. Itu Masya Allah dijadikan bulan-bulanan. Israel tadinya itu hanya sedikit saja daerahnya, bahkan belum diakui sebagai negara. Itu lama-lama membesar dan menyisakan sedikit dari tanah yang bisa dihuni oleh orang Palestina. Orang Palestina itu keluar dari daerahnya, dari desanya itu harus izin sama orang Israel. Paspornya yang mengeluarkan siapa? Walaupun mereka punya negara Palestina, yang mengeluarkan paspornya paspor Israel. Maka mereka nggak bisa keluar masuk. Kalau sudah keluar Palestina nggak bisa masuk lagi. Kalau sudah bisa masuk nggak bisa keluar lagi orang Palestina. Maka di antara beberapa orang Palestina yang datang ke sini itu sebenarnya mereka itu nggak tinggal di Palestina. Di mana tinggalnya? Di Jordania atau di negeri Islam yang lain yang bukan di Palestina. Kenapa? Nggak bisa mereka, kalau udah keluar nggak bisa masuk. Rumit sekali, ya, rumit sekali. Semoga Allah membantu orang Palestina. Itu orang Yahudi gitu. Mereka membunuh nabi-nabi mereka. Bighairi hak, bukan dengan cara yang hak. Membunuh itu boleh enggak? Kalau pas perang Belanda datang ke Indonesia bunuhi kaum muslimin, boleh enggak membunuh orang Belanda? Ya boleh, untuk mempertahankan diri. Ya. Yahudi enggak, sudah membunuh dan bukan hak, yang dibunuh nabi lagi. Ya, Masya Allah. Wa naqulu dzuqu adzabal harik, dan kami katakan kepada mereka dzuqu adzabal harik, apa? Rasakan azab yang pedih, azab dibakar oleh Allah SWT. Itu Yahudi, ya. Itu Yahudi. Tetapi Allah juga berfirman kepada Abu Bakar atau kaum muslimin, apa? La tublawunna fi amwalikum, sungguh ya, kalian akan diuji dengan harta kalian. Jadi Masya Allah, orang Islam itu Allah cintanya kepada orang-orang beriman itu dengan menguji bolak-balik. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad, kalau seorang hamba dicintai Allah dan dikehendaki untuk berbuat baik, ya, maka Allah akan menguji hamba itu. Maka orang beriman pun diuji. Ya, sungguh kalian akan diuji, ya. Harta kalian akan diuji. Abu Bakar itu Masya Allah, ya, seluruh hartanya diberikan oleh Allah untuk Allah SWT. Ya. Kalau Yahudi mereka nggak takut karena mereka nggak beriman dengan hari akhir. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adan katsira. Dan apa, mereka telah mendengarkan dari orang-orang yang diberi Alkitab pada mereka dari umat-umat terdahulu, ya,
yang mereka telah menyekutukan Allah, musyrik, ya. Adan kasira, dan apa? Dan menyakiti kaum muslimin dengan gangguan yang banyak. Wa in tasbiru, tapi kalau kalian bersabar, wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya ketakwaan, ya, kesabaran itu adalah sesuatu yang besar, azmil umur, ya. Ulul azmi itu adalah orang-orang nabi-nabi yang memiliki apa? Kesabaran yang sangat tinggi. Ya, itu apa yang diturunkan oleh Allah kepada Yahudi dan pada Abu Bakar radhiyallahu anhum. Kita akan masuk, ya, di pembahasan kita kali ini, Yahudi, munafikin, dan kaum muslimin. Madinah itu kota dengan variasi penduduk yang sangat banyak, ya, atau variasi kelompok. Kalau di Mekah cuma 2, musyrik, kalau nggak musyrik mukmin. Tapi ketika orang muhajirin sudah pindah ke Madinah, maka di Mekah tinggal orang musyrik, ya. Di Mekah ada tinggal hanya orang musyrik. Sampai ada perjanjian apa? Hudaybiyah. Nanti kita bahas. Hudaybiyah itu perjanjian yang masya Allah kelihatannya buruk tetapi bagus. Kenapa? Di antaranya kalau ada orang, ya, ada orang masuk Islam dari Mekah, tidak boleh masuk Madinah, ya, tidak boleh masuk Madinah. Padahal dia udah Muslim, nggak boleh, terikat perjanjian, ya, nggak boleh masuk. Di antara itu, terus gimana? Kelihatannya merugikan, betul enggak? Betul enggak? Ya, betul enggak? Kalau ada orang Islam murtad pergi ke Mekah, maka enggak wajib mengembalikan ke Madinah lagi. Itu di antara perjanjian Hudaybiyah. Maka yang tersisa di Mekah cuma orang musyrik saja. Tapi di Madinah ada orang apa? Munafik, ada orang apa? Yahudi, dan ada orang mukmin. Apa ada orang musyrik? Tidak ada. Kenapa? Karena orang musyrik Madinah berubah bentuk jadi munafik. Kenapa? Karena hampir semua masuk Islam orang Madinah. Maka orang-orang yang masih menyembunyikan kekufurannya, ya, itu mereka pura-pura masuk Islam, menyembunyikan kekafirannya di hatinya, dan zahirnya, lahirnya menunjukkan seakan-akan mereka orang yang beriman. Salat ikut salat, ya. Tapi apa? Wa idza qamu kusala wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka salat, mereka apa? Malas-malasan. Sehingga ada di surat apa? Al-Maun itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'unal ma'un. Poinnya adalah pertama, orang yang mendustakan agama. Ad-din di situ ulama mengatakan bukan agama tapi hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari seperti Malik Yaumiddin. Apa artinya? Pemilik hari pembalasan, ya. Sama-sama din, ad-din. Tapi bukan ad-din yang maknanya adalah agama, tapi ad-din hari pembalasan. Orang musyrik itu percaya Allah enggak? Percaya Allah enggak orang musyrik? Hah? Percaya, mereka kenal Allah. Mereka kalau dapat musibah di laut, terombang-ambing ombak, mereka minta kepada siapa? Allah SWT. Tapi ketika mereka ke daratan, mereka kembali ingkar, menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ya, kembali begitu. Dan mereka hanya sebatas rububiyah saja, mengetahui Allah SWT, ya, sebagian sifatnya, tapi nggak mau menyembah Allah SWT. Makanya kalau bagaimana dengan apa? Dengan hari kebangkitan, hari akhir, mereka nggak percaya. Bahkan ada orang musyrik yang datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa tulang belulang manusia. Apakah kau tahu bahwa ini, apakah mungkin tulang-tulang ini akan berubah menjadi apa, manusia kembali? Tidak mungkin. Karena nggak beriman kepada Allah, kepada hari akhir. Padahal iman kepada hari akhir itu iman yang besar setelah iman kepada Allah SWT. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim apa? Syarahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fakul khairan aw liyasmut. Ini hadis ancaman. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Iman 1 sampai 6, iman kepada malaikat, kitab, kemudian nabi, rasul, ya. Qada dan qadar. Itu kalau diperas lagi tinggal 2, iman kepada Allah dan hari akhir. Kalau diperas lagi iman kepada Allah. 2 ini cukup untuk menghalangi orang berbuat apa? Kemusyrikan. Kalau orang tidak beriman kepada hari akhir, maka akhir perjalanan hidupnya hanya ketika dia mati. Habis itu sudah. Kalau begitu apakah mungkin dia berbuat baik? Tidak mungkin. Kenapa? Gak ada harapan di akhirat. Orang gak beriman kepada akhir gak ada harapan. Udah mati, jadi debu, jadi tanah, selesai. Gak ada hari kebangkitan, gak ada adab, gak ada siksa, gak ada jaza, gak ada balasan surga. Maka orang-orang musyrik itu nggak ada yang infak. Orang munafik juga sama. Mereka apa? Mendustakan agama, mendustakan hari akhir. Sehingga apa? Mereka tidak menyayangi orang anak yatim. Ya, bahkan menghardiknya. Kenapa menghardik? Karena bagi mereka sama saja. Mau diperbaiki, mau disakiti sama. Kenapa? Setelah mati nggak ada pembalasan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan mereka tidak menganjurkan apa? Memberi makan orang miskin. Orang munafik itu, ya, kalau ada orang infak besar-besaran seperti Abu Bakar, Utsman, Umar, Abdurrahman bin Auf, itu mereka mengatakan orang-orang sedekah itu hanya untuk dilihat manusia. Orang munafik itu. Tetapi ketika orang-orang fakir, orang miskin dari para sahabat datang kepada Rasulullah SAW membawa 1 sok kurma. 1 sok kurma, ya. Berapa 1 sok? 1,2 kilo atau 2 sok kurma 2,5 kilo. Ada yang bawa 1 mud. 1 tangkapan tangan. Ada beberapa biji kurma datang kepada Rasulullah untuk disedekahkan. Orang munafik mengatakan apa? Buat apa 1 biji kurma? Buat apa 1 mud kurma? Enggak ada gunanya. Pertanyaannya, apakah mereka infak? Orang munafik infak enggak? Enggak, mau mereka benci. Maka mereka apa? Biar mereka enggak malu, enggak infak sendirian, bakhil, maka mereka ngajak-ngajak orang untuk bakhil seperti dirinya. Kata Rasulullah, la yajtami'u fi qalbin abdin, tidak akan pernah bersatu dalam hati manusia, dari hati seorang hamba apa? Al-iman was-suh, atau kama qala Rasulullah, iman dan meditan, kebakhilan. Orang munafik itu paling bakhil. Kenapa? Mereka enggak beriman pada hari akhir. Sehingga apa? Kalau ngomong infak, mereka pasti enggak infak. Dan ngajak orang lain untuk tidak infak seperti mereka. Kenapa? Mereka enggak mau malu sendirian. Orang munafik itu, ya, orang munafik. Terus sebelahnya apa? Orang Yahudi. Mereka tinggal di Madinah di bawah satu kepemimpinan. Mereka harus bahu membahu. Kalau Madinah diserang, maka orang munafik juga harus ikut membantu. Orang Yahudi harus ikut bantu. Dan Yahudi ketahuan belangnya ketika apa? Ketika perang Ahzab. Perjanjian Madinah sudah kita bahas, ya, itu Rasul sebutkan semua. Kalau sudah mengingat perjanjian, maka ketika ada musuh datang, maka mereka harus sama-sama membela. Kalau ada musuhnya Yahudi datang memerangi Yahudi, Rasulullah harus membela Yahudi. Membela, ya. Kalau ada sekutunya Yahudi, sekutunya itu berarti orang yang diikat kerjasama dengan orang Yahudi, maka Rasul juga ikut membela, tidak memusuhi sekutunya Yahudi. Itu perjanjian Madinah. Adil kan? Pada Rasulullah pemimpinnya. Tetapi ketika perang Ahzab, ribuan orang musyrik datang ke Mekah. Kemudian mereka mengirim utusannya kemana? Ke orang-orang Yahudi Madinah.
meminta bantuan supaya ikut juga menjadi bagian dari orang-orang musyrik Mekah. Mereka semuanya ikut menjadi bagian dari orang-orang musyrik. Akhirnya Madinah kosong. Madinah tinggal orang beriman saja. Jumlahnya berapa? Sangat sedikit. Sangat sedikit. Akhirnya nggak ada logistik, nggak ada bahan pangan. Ya, sehingga kaum muslimin harus berbagi kurma. Berbagi kurma, ya. Sampai kurmanya itu hanya disesep tahu sesep enggak? Dimut itu. Dimut itu. Satu orang jatahnya satu kurma. Para ahzab pernah makan satu kurma saja sehari? Pernah enggak? Para ahzab itu sahabat itu hanya makan satu kurma saja sehari. Bagaimana caranya? Disesepi. Pagi, siang, sesep lagi, sore sesep lagi gitu. Terus tepungnya bagaimana? Tepungnya bagiannya hanya apa? Dia nempelkan tangannya ke minyak, kemudian ditempelin ke tepung, itu bagian dia. Seperti kalau ibu-ibu kan bagiannya beras ya. Kalau beras kan enak dicentung ya, 1 liter, 2 liter ya, 1 kilo, 2 kilo. Enggak ini. Kalau dulu para sahabat itu makannya gandum, makan roti. Enggak dicintungi karena saking sedikitnya jumlahnya, maka yang dimakan sahabat adalah gandum yang menempel di tangannya. Itu yang dimakan. Kenapa begitu? Karena munafik pergi bersama musyrik, orang Yahudi pergi bersama orang musyrik Mekah. Padahal yang punya lumbung-lumbung pakan orang Yahudi. Yahudi itu sukanya menimbun pakan, menimbun apa? Bahan makanan. Nanti ketahuannya kapan? Ketahuannya ketika perang Khaybar, setelah perang Ahzab. Yahudi itu paling banyak, dan setelah perang Khaybar itu kaum muslimin baru bisa merasakan kenyang. Itu Rasulullah menghukum orang Yahudi karena telah berkhianat dengan perjanjian. Maka kalau dulu Nabi aja dikhianati, maka hari ini juga pasti mengkhianati. Pasti mengkhianati. Paling rumit itu kalau kerjasama ataupun perjanjian dengan orang Yahudi, paling rumit. Mereka akan segera mengkhianatinya. Ya, lihat orang Yahudi ini, ya, bagaimana akrabnya orang-orang Yahudi dengan orang musyrik Mekah. Bagaimana akrabnya orang munafik dengan orang Yahudi Madinah. Yang tahu kitab suci siapa? Orang Yahudi, ya kan? Maka apa? Orang Yahudi itu ngajari bagaimana cara menyerang Rasulullah SAW secara apa? Secara kitab sucinya. Maka Rasulullah selalu diberi PR menjawab pertanyaan orang-orang musyrik. Orang musyrik sebenarnya nggak bisa dia bertanya apapun. Kenapa? Nggak tahu ilmu, karena orang musyrik nggak diturunkan kitab suci pada mereka. Tapi Yahudi ada kitab suci. Maka dia akan tanya sesuatu yang rumit, yang nggak mungkin bisa dijawab kecuali seorang nabi. Kalau kemarin sudah saya kisahkan bagaimana Abdullah bin Salam itu bertanya kepada Nabi 3 pertanyaan, ya. Pertanyaannya apa makanan apa yang dimakan pertama kali oleh penduduk surga? Nabi menjawab karena dikasih tahu sama Jibril, hati unta. Hati apa? Paus. Kemudian tanda besar pertama yang keluar untuk apa? Hari kiamat apa? Api yang keluar dari arah timur untuk menggiring manusia ke arah barat. Yang ketiga, bagaimana fenomena seorang ibu itu bisa melahirkan seorang anak laki-laki dan anak perempuan. Bagaimana ceritanya? Itu yang bisa jawab hanya seorang nabi. Maka ketika dijawab sama Rasulullah benar, langsung masuk Islam. Ya, kemarin ya. Tapi kemudian diingkari sama Yahudi. Diingkari. Padahal itu benar, enggak mungkin bisa dijawab. Abdullah bin Salam ini ngomong ngendikan sama Rasulullah, "Wahai Rasul, jenengan sampaikan bahwa saya masuk Islam dan seru mereka masuk Islam. Tapi mereka pasti menolak." Akhirnya Abdullah bin Salam sembunyi di rumahnya. Rasulullah menyeru, "Wahai Yahudi, masuk Islamlah. Berimanlah kepada Allah dan Rasulnya." Kenapa? Sesungguhnya
rahib kalian Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Dusta, ya, bohong kamu gitu. Rasulullah dikatakan begitu. Bagaimana menurut kalian tentang Abdullah bin Salam? Dia adalah orang yang baik, anak dari orang yang baik, ya. Kemudian Abdullah Salam keluar dari rumahnya, ya, persaksikan diriku bahwa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Begitu dia ngomong begitu, langsung ngomong, Abdullah bin Salam, engkau adalah orang yang buruk, anak dari orang yang buruk. Langsung Yahudi itu. Maka orang-orang Yahudi ini memberikan pertanyaan-pertanyaan agar ditanyakan oleh orang musyrik. Di antaranya apa? Katakan kepada mereka apa? Yas'alunaka 'anir ruh. Ya kan? Mereka bertanya kepada tentang ruh. Ruh ini bisa dijawab enggak? Nabi enggak bisa jawab. Nabi enggak bisa jawab. Karena memang sedikit yang di Allah bagi tentang ruh di dalam kitab sucinya. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Katakan kepada mereka, mereka bertanya tentang ruh. Katakan bahwa ruh itu urusan Allah. Ya. Kita tahu ruh itu kalau ruh masuk ke tubuh, maka orang bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa ibadah, bisa apa saja. Tapi ketika ruh sudah pindah, Allah cabut ruhnya, orang itu punya mata nggak bisa melihat, punya telinga nggak bisa mendengar, punya hati nggak bisa lagi kerentek, punya tangan, punya kaki nggak bisa bergerak. Tapi apa? Katakan kepada mereka, roh itu urusan Nabi, urusan Allah SWT, min amri Rabbi. Dan tidaklah aku berikan kepada kalian ilmu kecuali sedikit. Yahudi bangga. Kalau gitu, kitab suci kami lebih bagus daripada kitab sucimu. Kenapa? Karena kitab suci kami lebih banyak membahas ruh daripada kitab sucimu. Gaya. Rasulullah SAW akhirnya mengatakan, apa yang ada pada Taurat itu ya sedikit, sebagaimana apa yang ada pada Quran sedikit. Kenapa? Karena ilmu Allah kalau ditulis, seandainya seluruh batang-batang pohon-pohon itu jadi pena dan seluruh lautan ya menjadi tinta, maka pena akan habis, lautan akan habis menulis semua ilmu Allah, dan Allah masih punya ilmu. Itu maka yang di Taurat sedikit, sama dengan Quran. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Maka itu juga membantah bahwa orang yang diberi ilmu itu walaupun dia pintar, sesungguhnya dia diberi ilmu yang sedikit. Tanyakan kepada mereka tentang apa? Dzulqarnain. Rasulullah nggak bisa jawab. Ya, nggak bisa jawab. Tanyakan kepada mereka, kepada Rasulullah itu tentang Ashabul Kahfi. Orang Yahudi juga berselisih jumlahnya berapa. Apakah dia 5, apakah dia 7? Berselisih mereka. Mereka nggak tahu yang pasti berapa jumlahnya. Kemudian Allah turunkan satu surat penuh yang menjawab pertanyaan mereka tentang Dzulqarnain, tentang Ashabul Kahfi, dijawab oleh Allah SWT. Itu pertanyaannya bukan pertanyaan orang Quraisy, pertanyaan orang Yahudi, tapi yang bertanya orang Quraisy. Untuk apa? Untuk agar Nabi itu jatuh, ya, terhina, ya, karena nggak bisa jawab persoalan. Tapi Allah berkuasa menjawabnya. Sebagai apa? Sebagai bantahan, jawaban atas, bahkan membenarkan apa yang ada di Taurat. Taurat salah, yang benar ini. Ya, Taurat ini salah, yang benar adalah ini. Ya, gitu ya. Maka lihat, maka orang Yahudi dengan munafik itu seperti apa? Setan yang bersaudara. Kenapa? Karena mereka berbau-membahu, saling bertanya, saling diskusi, saling membantu, saling tolong menolong untuk mengalahkan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Maka ketika orang-orang munafik datang kepada Rasulullah SAW, ya, mereka apa? Mereka, kami telah beriman, ya, kami telah beriman. Orang munafik gitu kan, kami beriman, ya. Wa idza khalau ila syayatinihim. Tetapi ketika mereka apa? Kembali kepada setan-setan mereka,
Siapa setan-setan mereka itu? Apakah setan beneran? Bukan. Yahudi. Allah sebut sebagai setan. Tapi mereka ketika orang munafik bertemu dengan orang Yahudi, syayatinihim qalu inna ma'akum. Sesungguhnya kami ini bersama kamu. Kalau ketemu orang beriman, kami beriman seperti kamu. Kalau ketemu orang Yahudi, kami beriman seperti kamu. Maka Allah sebut setan. Kenapa? Karena setan penggaweannya itu apa? Memecah belah. Sama seperti Yahudi. Ya. Inna ma'akum, mereka orang munafik mengatakan kami bersama kalian. Innama nahnu mustahziun. Kami hanya bermain-main. Maka hari ini jangan lihat orang yang akrab dengan orang-orang Yahudi, akrab dengan orang-orang musyrik, itu hati-hati. Sementara mereka benci kepada orang beriman. Ini persis sama dengan sifatnya orang munafik. Kami ini kan beriman kayak sama kalian, tetapi ketika mereka pergi ke orang-orang musyrik, orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka mengatakan kami bersama kalian. Ini seperti yang digambarkan oleh Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 14. Sering kita baca, ya, di awal-awal. Kami hanya berolok-olok, kami hanya guyon saja, guyon. Ini kata-kata ini banyak sekali ya. Banyak sekali kalimat-kalimat yang merendahkan orang beriman. Ya, misalkan ketika seorang yang mengaku beriman dikatakan, mereka berkata, aku loh nggak takut sama neraka. Nanti enak neraka bersama orang-orang, bersama para artis. Begitu dinasihati, oh saya hanya guyon, saya nggak sungguh-sungguh, guyon-guyon saja. Ini persis seperti itu, ya, persis seperti itu. Maka orang munafik Yahudi itu, ya wis setali tiga uang sama mereka. Lalu bagaimana Allah katakan basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Basyiril itu sebenarnya kata-kata indah. Basyiru wa la tunafiru. Berilah kabar gembira. Ya. Kabar itu kabar. Basyira wa nadhir. Allah itu, Rasulullah itu basyira, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan. Tapi Allah gunakan basyiril munafiqin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang munafik. Kok kabar gembira? Bi anna lahum adzaban alima. Bahwa baginya lahum itu sebenarnya karunia. Karena kalau alaihim itu baru siksaan. Ya. Tapi kalau lahum berarti seakan-akan Allah memberi rezeki, memberi karunia, memberi nikmat. Tapi Allah gunakan basyiril munafikin. Beri kabar gembira bagi orang munafik bahwa mereka akan Allah karuniai apa? Adzaban alima. Allah kasih nikmat berupa azab yang pedih. Oh, ini kan kayak ngenyak gitu ya. Kayak ngenyak orang-orang munafik. Kenapa? Karena mereka menyangka bahwa mereka adalah orang beriman. Orang beriman itu dapat nikmat dari Allah, dapat gembira dengan kabar surga, dapat kenikmatan nikmat yang abadi. Tapi Allah katakan mereka akan dapat, tapi bukan nikmat surga, tetapi nikmat azaban alima. Itu apa? Azab yang pedih. Nah, jadi kata-kata ini nggak enak sebenarnya. Siapa yang nggak enak? Yang dengerin siapa? Orang-orang munafik. Ya. Siapa mereka? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu apa? Orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka. Ini panduan dalam memilih teman dekat, panduan dalam memilih pemimpin, ya, panduan dalam memilih penolong, ya. Orang beriman tidak boleh menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Terus dalilnya begini, kan tidak masalah pemimpin orang kafir. Seperti kita naik pesawat,
naik pesawat itu pilotnya apa ditanya, ini muslim apa enggak pilotnya gitu kan. Nah gitu kan. Masa kalau kita tanya pilotnya Islam apa bukan, terus dia jawab bukan Islam, wah kalau itu nggak jadi naik. Ya kalau hanya urusan pilot itu memang enggak apa-apa Islam apa bukan Islam. Tapi kalau urusan pemimpin penting. Kenapa? Karena pemimpin itu bisa merubah apapun. Pemimpin bisa melarang ya sesuatu yang halal. Pemimpin juga bisa mengizinkan sesuatu yang haram. Ya, sesuatu yang haram dihalalkan. Dulu ya di Prancis itu bukan Islam ya, yang Islam ya Prancis bagian selatan. Dulu di Prancis itu ada satu kebudayaan yang hampir itu menyentuh kebudayaan orang Islam. Karena mepet antara Spanyol dan Prancis, maka kebudayaan itu juga dilihat orang beriman. Apa itu dansa? Hari ini sudah mulai ya SMP negeri diajari dansa. Masalahnya ini kerusakan. Karena Khalifah Islam melihat itu memiliki apa? Memiliki peluang untuk merusak kaum muslimin, terutama anak-anak mudanya, maka beliau berkirim surat kepada Raja Prancis ketika itu, Mu'tasim billah. Kalau engkau tidak menghentikan budaya dansamu, maka aku akan kirim pasukan yang ujungnya sampai negerimu, yang ekornya masih di depan istanaku. Itu akhirnya dansa itu berhenti selama 100 tahun. Enggak ada itu lagi. Itu bagaimana kebaikannya ketika pemimpinnya orang beriman. Tapi kalau pemimpinnya orang enggak beriman, khamar bisa halal, zina bisa halal, judi bisa halal. Ya kan? Itu maka apa? Allah larang ya. Orang yang diancam adab yang pedih adalah orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, pemimpin-pemimpin mereka. Min dunillah bukan orang-orang beriman. Bukan orang beriman. Tidak boleh menjadikan orang kafir. Kok ini kok sara? Bukan sara. Ini dawuh ulama-ulama dulu. Juga firman-Nya Allah SWT, Allah yang melarang. Ya, ayabtaguna indahum mul izzah fa inal izzata lillahi jami'a. Maka carilah ya apakah mereka mencari izzah, kekuatan, kehebatan di sisi orang kafir itu, maka sesungguhnya kekuatan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Silakan azan dulu, barakallahu fikum. Kita lanjutkan sebentar. Ancaman Yahudi kepada rahib yang masuk Islam. Ada di antara orang Yahudi orang-orang yang lurus, kemudian mereka masuk Islam. Ya, kemudian mereka masuk Islam seperti Abdullah bin Salam. Sampai hari ini pun banyak orang Yahudi yang masuk Islam. Ada orang Yahudi yang masuk Islam, terutama orang-orang yang terpelajar, yang mengetahui kitab suci. Ya, yang mengetahui kitab suci. Kenapa? Karena ketika mereka mengetahui kitab suci, mereka bisa bandingkan antara Taurat, Injil dan Quran. Rata-rata kalau mereka jujur, maka mereka akan masuk Islam. Dan Allah katakan ya, tidak sama ya, orang-orang yang beriman dan enggak beriman enggak sama ya. Enggak sama. Laisus sawa. Ada di antara mereka min ahli kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Di antara mereka itu, ahli kitab itu apa? Ada orang yang membaca ayat-ayat Allah, artinya masuk Islam, membaca ayat Allah SWT sepanjang hari, malam dan siang. Wa hum yasjudun, dan mereka bersujud kepada Allah SWT. Kalau orang masuk Islam itu biasanya karena ilmunya. Ya, kalau orang keluar Islam biasanya karena kebodohannya. Ya. Maka banyak orang
pinter masuk Islam. Ada buku namanya karyanya Roger Jeraudi. Karyanya banyak, ada tentang asal usul manusia. Dikatakan bahwa beliau orang Yahudi. Tetapi apa? Tetapi sejak beliau masuk Islam itu akhirnya apa? Beliau gelapkan keislamannya itu. Beliau tutupi keislamannya. Kenapa? Ancamannya berat. Kalau tidak kuat ya hilang, tahu-tahu hilang gitu. Itu zaman abad 19 ya. Bukunya ada dulu, saya pernah baca salah satu bukunya ketika saya SMP. Roger Jeraudi itu masuk Islam gara-gara meneliti tentang proses terjadinya manusia di rahim. Karena beliau seorang dokter, profesor. Masuk Islam. Ada yang mengatakan bahwa beliau masuk Islam karena beliau itu juga dapat piala Raja Faisal Raja Fahd ya. Diundang ke kapal persiarnya Raja Saudi, kemudian beliau menemukan Quran dibaca, kemudian masuk Islam. Ya, masuk Islam. Itu Raja Jeraudi, orang Yahudi. Dan ada lagi Maurice Bucaille, orang Prancis, orang Yahudi. Artinya ada di antara mereka itu masuk Islam. Tetapi karena pengaruhnya dahsyat, mereka bisa terancam nyawanya. Mereka akan benci dengan orang-orang yang masuk Islam, terutama dari kalangan mereka, ya. Dan itu akan selalu ada. Terakhir misalkan orang Indonesia yang belajar Taurat Injil di Yahudi masuk Islam. Siapa orang sana, orang mana? Orang NTB atau orang-orang timur masuk Islam. Sehingga dia mengetahui jeroannya Injil, jeroannya Taurat, masuk Islam. Ya, karena kepintarannya begitu ya. Maka ini diancam oleh mereka, sebagaimana mereka zaman dulu sudah mengancam rahib-rahib mereka yang masuk Islam ya. Kemudian satu amal yang juga dilakukan hari ini dulu juga adalah menyebar dusta dan fitnah. Di antara kedustaan mereka adalah apa? Mereka mengatakan zaman Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang Islam yang datang dari Mekah ke Madinah, mereka tidak akan bisa punya anak. Itu disebarkan oleh mereka. Itu yang pertama, tidak akan punya anak. Itu ketakutan orang-orang beriman, ketakutan sekali. Padahal di antara mereka ada yang sedang hamil, ketika hijrah itu sedang hamil. Terus dia mengatakan apa? Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah tidak akan bisa memiliki anak laki-laki karena sudah disihir oleh Yahudi. Yahudi itu terkenal sebagai ahli sihir. Sejak zamannya siapa? Sulaiman alaihissalam. Ahli sihir, ujungnya mesti Yahudi. Bahkan saya pernah dapat cerita, ini tidak usah di syuting ya sebenarnya. Itu ada sebuah desa di Yahudi. Desa ini adalah desa penyihir, ya, yang mendatangi bukan orang sembarangan. Yang mendatangi adalah calon-calon pemimpin-pemimpin dari seluruh dunia. Agar apa? Agar bisa disokong menjadi pemimpin. Desa penyihir. Dan mereka hari ini membuat film-film yang intinya adalah sihir itu adalah kekuatan. Harry Potter, apalagi yang semua sihir, apalagi banyak sekali. Apalagi nggak pernah nonton film ya, alhamdulillah. Harry Potter tahu kan? Ya, bukunya ada, bukunya saya tebal-tebal. Itu mengajarkan sihir. Sengaja dibuat bahwa kekuatan sihir itu adalah kekuatan yang luar biasa. Pada sihir itu inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Sihir itu kekuatannya lemah sekali. Ya, lemah sekali. Ternyata apa? Allah SWT berkehendak. Akhirnya ada bayi pertama dari orang muhajirin yang lahir, dan itu laki-laki. Bayinya siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Az-Zubair. Itu adalah bayi pertama yang lahir di Madinah. Kaum muslim bergembira sekali, sehingga bapaknya Az-Zubair datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan anak kami. Akhirnya Rasulullah mengambil bertanya kepada sahabat ini,
Apakah kamu punya sesuatu? Ya, nggak punya. Apa kamu punya kurma? Punya. Sini. Dikunyah oleh Rasulullah SAW, dikunyah sampai lembut, kemudian diberikan kepada bayi ini. Namanya tahnik, ini sunnah. Jangan kalau punya putra lahir, datanglah kepada ayahnya atau orang soleh, mintalah mentahnik. Dengan apa? Dengan memberikan makanan yang bisa dimakan, apa saja sebenarnya, nggak harus kurma, apa saja yang kita punyai, dikunyah sampai lembut, kemudian itu diambil dengan tangan, diberikan kepada bayi, dimasukin langit-langit lidahnya, langit-langit mulutnya, itu akan disedot sama bayi dengan sangat kuat. Setelah itu bayi itu akan tumbuh dengan sangat bagus. Kenapa? Dia bisa menyusu ibunya dengan sangat kuat. Dan ini saya sudah lakukan selama bertahun-tahun ya, anak-anak saya atau orang lain tahnik begitu. Sunnah yang ditinggalkan kaum muslimin, jarang yang melakukan orang muslimin. Bergembira, bahkan saking pinternya anak ini yang ditahnik Rasulullah SAW, umur 7 tahun datang kepada Rasulullah untuk bersumpah setia, wahai Rasul, aku berbaiat kepadamu. Anak 7 tahun sudah berani datang kepada Rasulullah SAW sendirian, menyatakan bahwa beliau adalah bagian dari umatnya Rasul yang siap membantu hidup dan mati. Abdullah bin Az-Zubair. Dan fitnah ini disebar terus sama orang Yahudi. Siapa yang difitnah? Orang-orang baik, orang-orang yang terpandang difitnah sama Yahudi. Melalui apa? Melalui media-medianya, melalui syair-syairnya, melalui kalau hari ini medsos-medsosnya. Maka kalau ada kebaikan yang diupload, maka itu akan bisa di take down, diruntuhkan, nggak dimuat. Tapi ada keburukan naik, dipelihara oleh mereka, disebarluaskan. Kisah tentang perselingkuhan, tentang perzinahan akan nyebar di medsos. Untuk apa? Untuk menyebar fitnah, agar kaum muslimin itu larut termakan sibuk ngurusi itu. Ya. Dan kisah kematian Abu Umamah As'ad bin Zurarah Al-Ansari. Ini adalah seorang sahabat Nabi yang meninggal karena sakit. Ya. Nabi Muhammad SAW berusaha menolong tapi nggak tertolong. Yahudi kemudian mengatakan ngenyek Rasulullah SAW. Sebagai bentuk menyebarkan keraguan kepada Nabi Muhammad SAW adalah temannya sudah menolong, tapi apakah bermanfaat temannya itu? Artinya Rasulullah sudah menolong tapi nggak manfaat. Akhirnya Rasulullah membalas, seburuk-buruk kematian adalah kematian Yahudi. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Hari ini Yahudi itu rela membayar jutaan dolar atau ribuan dolar untuk membeli satu kotak yang nanti akan diisi oleh mayat mereka ketika mati. Itu di Bukit Zaitun namanya. Bukit Zaitun itu dekat Aqsa. Kalau jangan duduk di sana, maka kelihatan masjid Qubatus Sahra itu. Kubah yang warna kuning itu kelihatan dari situ. Mereka membeli itu dengan harga yang mahal. Kenapa? Karena di tanah Syam, di Palestina adalah tanah Ardul Minsyar wa Mansyar. Tempat Allah akan membangkitkan pertama kali manusia di situ. Maka mereka ingin mereka yang dibangkitkan pertama kali. Padahal bagaimana? Yang dibangkitkan pertama kali bukan mereka. Dan seandainya mereka dibangkitkan pertama kali, dibangkitkan dengan celaka, tanpa naungan apapun, karena mereka adalah orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Tapi mereka beli dengan harga yang sangat tinggi. Orang-orang top, orang-orang yang duitnya banyak beli di situ. Ada kuburannya, padahal belum ada isinya. Ya, itu di Bukit Zaitun. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Ini bukan nakut-nakuti, tetapi ini pelajaran. Kalau seandainya kita, adik-adik semua, siapapun nanti suatu hari jadi pemimpin, kemudian interaksi dengan orang-orang Yahudi, maka jadilah pemimpin sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berinteraksi dengan mereka, sehingga bijak, jangan sampai tunduk kepada Yahudi. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.